Halo semua, kembali lagi di cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Nah, untuk episode kali ini, seperti biasa ada cerita yang baru dan tentu saja mengedukasi kita semua ya. Nah, ceritanya itu berjudul Kisah Sandian Raja dari Kerajaan Timur. Bagaimana ceritanya? Mungkin kalian belum pernah dengar atau mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Untuk itu, langsung aja kita mulai ceritanya, kita dengar bersama ya. Ceritanya seperti ini. Dahulu kala, di Sumatera Utara terdapat beberapa kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Timur. Kerajaan Timur dipimpin oleh raja yang bijaksana dan rakyatnya pun sejahtera. Sang raja mempunyai putri dan putra. Putri raja bernama Dayang Bandir, sedangkan putra raja bernama Sandian Raja. Mereka hidup bahagia di istana. Suatu hari sang raja meninggal. Beberapa bulan kemudian, sang ratu juga meninggal dunia. Karena usia Dayang Bandir maupun Sandian Raja masih terlalu kecil, tahta sementara dipegang oleh paman mereka yang bernama Kareang. Dayang Bandir dan Sandian Raja pun diasuh oleh pamannya itu. Di balik kasih sayangnya, ternyata paman Kareang berniat jahat, yaitu ingin menjadi raja untuk selamanya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, paman Kareang memerlukan benda-benda pusaka kerajaan timur. Dayang Bandir sadar jika paman Kareang yang memegang benda-benda pusaka tersebut. Adiknya tidak bisa menjadi raja di kerajaan timur. Aku harus menyelamatkan pusaka-pusaka ini dari paman Kareang. Kelak adikku, Sandian Raja yang berhak memilikinya. Gumam Dayang Bandir. Diam-diam ia mengambil satu demi satu benda pusaka kerajaan timur dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mengetahui pusaka-pusaka tidak ada di tempatnya, paman Kareang marah besar. Ia tahu Dayang Bandir lah yang telah menyembunyikannya. Ia mulai mengancam Dayang Bandir dan Sandian Raja. Namun, mereka tetap tidak memberikan pusaka-pusaka itu. Untunglah para pengawal raja di istana sangat menyayangi kedua putra raja tersebut. Ini membuat paman Kareang tidak berani berbuat lebih kepada kedua keponakannya di dalam istana. Namun paman Kareang tidak kehilangan akal. Suatu hari, paman Kareang bersikap sangat ramah pada kedua keponakannya. Ia mengajak Dayang Bandir dan Sandian Raja berjalan-jalan ke dalam hutan. Sampai di tengah hutan, dengan bengis paman Kareang memaksa Dayang Bandir untuk memberitahukan keberadaan benda-benda pusaka kerajaan timur. Dayang Bandir tetap diam, tidak menjawab. Sikap tersebut membuat paman Kareang bertambah kesal. Lalu ia menggantungkan Dayang Bandir di atas pohon sehingga tidak dapat dijangkau adiknya dan meninggalkan mereka begitu saja di tengah hutan tanpa makanan sedikit pun. Sandian Raja terus menangis. Sudah berkali-kali ia terjatuh dari pohon saat mencoba menyelamatkan kakaknya. Tubuhnya penuh luka. Dayang Bandir terus tergantung selama beberapa hari tidak makan dan juga tidak minum. Dayang Bandir terus tergantung beberapa hari dan dia semakin lama semakin lemas. Tetapi ia terus bernyanyi untuk menghibur adiknya. Ia juga berpesan agar suatu hari nanti adiknya menghadap Raja Sorma, adik kandung ibunya di kerajaan barat. Suatu pagi, Dayang Bandir berhenti bernyanyi. Tubuhnya telah tergantung kaku. Dayang Bandir meninggal. Setelah kematian Dayang Bandir, Sandian Raja pun hidup seorang diri di hutan. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap dan pemberani. Ia teringat pesan kakaknya untuk menghadap Raja Sorma di kerajaan barat. Raja Sorma adalah raja yang baik hati, tidak kejam seperti paman Kareang yang kini menjadi raja di kerajaan timur. Dengan tekadnya mantap, Sandian Raja berhasil keluar dari hutan, pergi menuju kerajaan barat untuk menemui Raja Sorma. Namun sebagai raja yang bersikap arif dan hati-hati, Raja Sorma tidak langsung percaya pada pemuda yang menghadapnya adalah keponakannya Sandian Raja.
Untuk membuktikan bahwa Sandian Raja benar-benar keponakannya, Sandian Raja harus memindahkan sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Sandian Raja berhasil melakukan ujian tersebut, yaitu memindahkan sebatang pohon dari hutan ke istana. Namun, Raja Sorma memberi ujian lagi dengan meminta Sandian Raja untuk menebas sebagian wilayah hutan untuk dijadikan perladangan. Dengan usahanya yang keras dan tak kenal lelah, Sandian Raja berhasil membuka sebagian wilayah hutan untuk dijadikan perladangan. Sandian Raja berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Raja Sorma masih ragu. Ia meminta Sandian Raja membangun istana besar yang disebut Rumah Bolon. Rumah Bolon ini pun selesai dalam waktu 3 hari. Namun Raja Sorma belum mau mengakui Sandian Raja sebagai keponakannya sebelum menempuh ujian yang terakhir. Ujian yang terakhir bagi Sandian Raja adalah menunjuk putri Raja Sorma yang berada di antara puluhan gadis di ruang gelap gulita. Sandian Raja sangat cemas. Tiba-tiba ruh Dayang Bandil datang menenangkannya. Dengan bantuan ruh Dayang Bandil, Sandian Raja berhasil menunjuk putri Raja Sorma. Raja Sorma sangat gembira dan ia yakin Sandian Raja adalah keponakannya. Ia segera mengangkat Sandian Raja menjadi anak dan menikahkan si Sandian Raja dengan putrinya. Di kerajaan barat, Sandian Raja hidup sebagai orang yang sangat bahagia dengan istri dan keluarganya. Ia hampir melupakan kerajaan timur. Namun suatu malam, Dayang Bandil datang ke mimpinya dan meminta untuk menjadi raja di kerajaan timur sesuai amanat ayahnya. Keesokan harinya Sandian Raja segera mengumpulkan para jenderalnya dan membuat rencana penyerangan ke kerajaan timur. Serangannya mendadak yang dipimpin oleh Sandian Raja menyebabkan Paman Karyang kalah telak. Akhirnya Raja Lalim tewas di ujung pedang Sandian Raja. Seluruh rakyat menyambut gembira kepulangan Sandian Raja. Mereka meminta Sandian Raja menjadi raja kerajaan timur. Di sanalah Sandian Raja memimpin kerajaan sebaik dan sebijaksana ayahnya. Itulah akhir dari cerita Sandian Raja dari kerajaan timur. Gimana? Ceritanya sangat seru dan juga banyak sekali pelajaran hidup kan? Oleh karena itu, jangan lupa untuk follow Cerita Daniel Podcast dan share episode ini kalau kalian pengen berbagi dan suka dengan ceritanya ya. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.